Suara mekanis yang dingin bergema di tengkorakku, kontras yang mencolok dengan naluri bertahan hidup yang membara yang berteriak di dalam pembuluh darahku. Tanda-tanda pasca kehidupan terdeteksi pada ketidakstabilan kritis, keinginan kuat untuk hidup dikonfirmasi, syarat pengikatan terpenuhi, sistem penjilat pamungkas sedang diaktifasi, pengikatan berhasil. Halo, saya sistem eksklusif Anda 0007. Mulai hari ini, mari kita taklukkan sangkar emas ini dengan cinta dan sanjungan. Dinginnya suara itu sangat cocok dengan marmer sedingin es yang ditekan ke dahiku. Namaku Ethan Cross. 1 detik yang lalu, aku adalah agen FBI top yang menyamar dan memainkan permainan catur beresiko tinggi dengan bos kartel. Detik berikutnya, peluru nyasar yang tak pernah kulihat membuat duniaku gelap. Sekarang, aku terbangun dalam posisi berlutut. Pakaian di tubuhku adalah semacam seragam pelayan dari karung goni yang kasar. Udara dipenuhi aroma cendana yang memabukkan, dan tepat di depan wajahku, pada sepasang sandal elegan yang disulam dengan burung phoenix emas. Gabungkan semuanya dengan suara di kepalaku. Oke, aku masih hidup, tapi mungkin bukan seperti yang kuharapkan. Apakah aku baru saja melakukan perjalanan waktu atau terjebak dalam situasi sulit dan masuk ke tubuh seorang bangsawan istana? Serius, aku agen yang berprestasi, warga negara teladan, dan inilah nasib yang kudapat, seorang bangsawan istana. Tidakkah aku bisa mendapatkan masa percobaan sepidanya, memulai sebagai pangeran atau semakemnya? Saat monolog batinku semakin intens, pemilik sandal itu mendesah pelan, suara seperti dentingan es batu. Angkat kepalamu. Suaranya indah, tetapi lebih dingin daripada lantai tempat aku berlutut. Aku mengangkat kepalaku dengan kaku, dan napasku tersengal-sengal. Aku belum pernah melihat wajah seperti itu. Alisnya seperti gunung yang jauh, matanya seperti bintang dingin, hidung aristokrat yang tajam berada di atas bibir tipis dan pucat. Dia mengenakan gaun hitam tegas yang disulam dengan naga. Rambutnya disanggul dengan mahkota yang rumit. Kekuatan dan kecantikan, dua kekuatan yang seharusnya bertentangan, menyatu sempurna dalam dirinya, menciptakan aura yang begitu kuat sehingga sulit bernapas, apalagi menatapnya langsung. Seorang permaisuri. Kata-kata itu menghantam otakku. Potongan-potongan ingatan, bukan milikku, memberitahuku bahwa ini adalah Permaisuri Sarapina, permaisuri penguasa pertama dalam sejarah Kekaisaran Athena. Dia turun tahta pada usia 20 tahun, menghancurkan semua musuh, asing dan domestik dengan tangan besi. Dia juga, menurut semua catatan, seorang tiran yang terkenal kejam, tipe orang yang bisa tersenyum padamu sedetik lalu memerintahkan pengawalnya untuk memberimu makan kepada anjing-anjing pemburu. Sial, dia cukup cantik untuk menjadi bintang Hollywood papan atas, tapi auranya itu, dia mungkin bisa membuat Jeff Bezos berlutut dan memanggilnya nyonya. Tunggu, dia menatapku. Mengapa tatapannya terasa begitu tajam, seolah-olah dia melihat menembus pakaianku? Mata permaisuri Sarapina sedikit menyipit. Pena merah tua yang dia gunakan untuk menandatangani dokumen berhenti di udara. Dia menatapku, lalu mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak terduga. Katakan padaku, apakah kau merasa lantai marmer ini tidak nyaman? Hah? Aku bilang otakku sedang mengalami blue screen. Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Kebetulan? Pasti kebetulan. Tenang, Cross. Kau seorang profesional. Kau sudah terlatih untuk ini. Kau menatap selusin pengedar narkoba bersenjata tanpa berkeringat. Ini bukan apa-apa. Sarapina, abaikan kebingunganku dan coba ajukan pertanyaan lain. Atau mungkin kau punya pendapat tentang warna gaunku. Secara naluriah, aku melirik gaun hitam dengan naganya. Warnanya hitam. Warna apa lagi yang mungkin? Sulamannya sangat bagus. Jauh lebih detail daripada yang kau lihat di Met. Dan potongannya, seorang desainer top di duniaku akan rela melakukan apapun untuk mendapatkan pola itu. Yang mulia, aku tergagap. Mencoba terdengar seperti pelayan rendahan seperti diriku. Gaun Anda sangat megah. Simbol otoritas tertinggi kekaisaran. Sanjungan. Itulah yang kau lakukan pada bos. Berlebihan. Sudut mulut Sarapina berkedip membentuk senyum yang hampir tidak terlihat. Benarkah begitu? Katanya, sambil meletakkan pena. Kupikir kau mungkin menganggapnya norak seperti setelan celana merah muda Pepto Bismol. Boom! Seluruh pandangan duniaku hancur. Dia tidak menebak. Dia benar-benar bisa mendengarkanku. Ya Tuhan, apakah ini yang disebut mode nightmare? Aku bukan hanya seorang migran dengan identitas yang meragukan di depan permaisuri pembunuh. Aku adalah mesin suara berjalan yang berbicara dengan pikiran batinku yang disiarkan dengan suara surround. Ini seperti mencoba menari tap di tepi tebing. Host sistem 007, harap tetap tenang. Fluktuasi emosi permaisuri kecil. Tidak ada bahaya langsung terhadap hidup Anda terdeteksi. Memberikan misi pemula. Raih perhatian permaisuri dalam 10 menit berikutnya. Hadiah untuk keberhasilan, paket pemula X1. Hukuman untuk kegagalan, alami satu sesi kesedihan yang berhubungan dengan selangkang. Kau menyebut ini tidak berbahaya? Dan apa sih kesedihan yang berhubungan dengan selangkang itu? Terima kasih, tapi aku cukup yakin aku sudah mengalaminya. Keringat dingin menggucur di punggungku, membasahi seragam murahanku. Aku tak bisa hanya berdiri di sini dan menunggu kematian. Jika dia bisa membaca pikiranku, maka aku hanya punya satu pilihan. Aku harus lebih gila darinya. Sebuah rencana gila dan putus asa terbentuk di kepalaku. Reaksi orang normal ketika pikirannya dibaca adalah rasa takut, penyangkalan, dan berusaha bersembunyi. Tapi agen rahasia yang baik tahu bagaimana memanfaatkan celah informasi apapun, bahkan yang merugikanmu. Dia bisa mendengar pikiran batinku. Vina, aku akan mengubah pikiranku menjadi panggung kedua. Jadi sementara wajahku tetap menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa, monolog batinku
pemimpinku memulai debutnya di Broadway. Ya Tuhan, dia bisa mendengar pikiranku. Suatu kehormatan yang luar biasa. Itu pasti berarti kita memiliki koneksi psikis. Kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Maksudnya, penguasa dan rakyat yang ditunjuk secara ilahi, bahwa jiwaku yang rendah hati ini dapat diberkati oleh perhatian yang mulia. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Yang mulia, Anda adalah matahariku, bulanku, bintang penuntunku, satu-satunya tujuan dari keberadaanku yang menyedihkan ini. Aku mencurahkan setiap tetes sentimentalitas yang pernah kulihat di sinetron murahan ke dalam monolog internal seorang penggemar fanatik yang gila dan obsesif. Dan seperti yang kuharapkan, ekspresi Sarapina berubah. Sekelintat kebingungan dan rasa jijik melintas di wajahnya yang kaku. Dia mengambil sebuah dokumen seolah ingin menggunakan pekerjaannya untuk melindungi dirinya dari polusi mentalku. Bahkan cara dia membaca dekrit pun memikat. Tatapan fokus dia, kerutan tipis di alisnya. Itu adalah bukti kebijaksanaan dan ketekunannya. Dengan penguasa yang begitu brilian, bagaimana mungkin kekaisaran kita tidak makmur? Aku ingin menawarkan semua yang kumiliki padanya, termasuk hatiku yang sederhana tapi penuh gairah. Jepret, pena dan tangan Sarapina pecah menjadi dua. Dia mendongak. Ekspresinya merupakan campuran emosi yang kompleks, seolah sedang mengamati spesies serangga aneh yang baru ditemukan. Kau, namamu siapa? Segelombang kemenangan melesat dalam diriku. Berhasil, dia tertarik padaku sebagai pribadi. Yang mulia, hamba ini bernama Ethan, kataku, menggunakan nama yang terlintas di benakku. Ethan, ucapnya, lalu melambaikan tangan dengan tak peduli. Mulai sekarang, kau akan mengurusi tinta dan gulungan di sini, di ruang dokumen. Kerja kerajaan. Jangan tinggalkan sisiku tanpa izinku. Sistem 007. Ding. Misi pemula selesai. Paket pemula 1 telah disimpan di inventaris sistem Anda. Aku menahan keinginan yang luar biasa untuk bersorak gembira dan lega, malah menundukkan kepala ke lantai. Hamba ini patuh. Terima kasih atas rahmat yang mulia yang tak terbatas. Ya, saya masih hidup. Saya telah berada di jalur yang benar. Ketika berhadapan dengan pembaca pikiran, penyamaran terbaik adalah tanpa penyamaran. Cukup tunjukkan kepribadian paling gila yang bisa kau bayangkan. Mulai hari ini, aku adalah si penjilat nomor 1 permaisuri. Sarafina menggosok pelipisnya. Ekspresi kelelahan yang mendalam di wajahnya. Seolah-olah dia mempertanyakan apakah dia masih bermimpi. Dia menatapku lama untuk terakhir kalinya. Tatapan yang seolah berkata, mari kita lihat omong kosong apa lagi yang bisa kau buat. Dan aku, berdiri dengan patuh di sampingnya, sudah menghitung bagaimana menggunakan kemampuan membaca pikiran ini untuk menciptakan jalan menuju kelangsungan hidup. Tidak. Untuk menyanjung jalan menuju masa depan yang cerah di sarang ular berbisa istana ini. Kehidupan di ruang kerja kerajaan jauh lebih menarik daripada yang kubayangkan. Tugas utamaku adalah menggiling tinta, mengambil dokumen, dan berdiri diam seperti perabot sementara permaisuri bekerja. Namun, pikiranku seperti sirkus tanpa henti karena sistem penjilat utama adalah seorang pengawas yang tak kenal ampun. Sistem 0007. Misi harian dikeluarkan. Pujilah riasan permaisuri hari ini menggunakan 3 perangkat sastra yang berbeda. Batas waktu 15 menit. Sistem 0007. Misi acak dipicu. Permaisuri sedang minum teh. Didekati untuk mengisi kembali cangkirnya dan menggambarkan adegan itu dengan sebaris puisi. Sistem 0007. Misi mendesak. Direktur Marcus Vance akan memasuki ruang kerja. Dia akan mencoba menyelidiki Anda tanpa mengungkapkan diri Anda. Yakinkan dia bahwa Anda benar-benar idiot. Dari luar, saya adalah contoh kepatuhan. Kepala tertunduk, tangan terselip di lengan baju. Di dalam, saya sedang berdebat sengit dengan sistem. Hei, kau menyebut ini sistem penjilat? Ini sistem bunuh diri oleh permaisuri. Riasan, saya pria yang tidak bisa membedakan antara merah tua dan merah terang. Dan Anda menginginkan 3 perangkat sastra dan puisi untuk minum teh? Satu-satunya kalimat yang saya tahu adalah, itulah tehnya, sis. Apakah itu akan berhasil? Sistem 007. Tuan rumah didorong untuk menyelesaikan misi dengan antusias. Pengingat lembut, kegagalan akan memicu hukuman seperti jatuh tersungkur di depan umum edisi pertama. Anda menang. Dan begitulah ruang kerja kerajaan menjadi panggung untuk pertunjukan yang sangat aneh. Sarafina sedang membaca risalah tentang strategi militer. Tangan saya menggiling tinta dengan ketelitian seorang ahli bedah. Ekspresi saya rendah hati dan sopan. Tetapi monolog batin saya sudah mulai beraksi. Waktu pertunjukan. Pertama, sebuah metafora. Alis yang mulia bagaikan sapuan kuas kaligrafi yang paling mahir. Memiliki kekuatan dan keanggunan. Mata yang mulia bagaikan 2 bintang paling terang di langit malam. Menginspirasi kekaguman sekaligus menarik seseorang ke kedalamannya. Bibir yang mulia bagaikan ceri segar di musim semi. Masih dicium embun pagi. Itu mungkin agak berisiko. Lupakan saja. Tangan Sarafina yang digunakan untuk membalik halaman tersendat sesaat. Paralelisme kedua. Apa yang menyebabkan es musim dingin mencair? Itu adalah otoritas yang mulia. Apa yang menyebabkan 100 bunga kehilangan warnanya? Itu adalah kecantikan yang mulia. Apa yang membuatku rela berlutut di kaki yang mulia? Itu adalah pesona yang mulia yang tak tertandingi. Nafasnya tampak sedikit lebih dalam. Ketiga, hiperbola. Yang mulia, kecantikan yang mulia bekerja lembur hari ini. Tidak, itu lembur 3 kali lipat. Jika kecantikan adalah serangan, yang mulia sendiri dapat mendanai seluruh tentara kekaisaran. Jika yang mulia tersenyum di depan cermin, aku khawatir bayangannya akan jatuh cinta pada yang mulia. Itu suara kecil, hampir tak terdengar. Aku langsung mendongak dan melihat Sarafina menutup mulutnya dengan tangan. Bahunya sedikit gemetar. Apakah dia baru saja tertawa? Meskipun dia dengan cepat kembali tenang, aku tahu apa yang kulihat. Sang tiran yang selalu membeku, dia tertawa. Sistem 0007. Ding, misi
Misi harian selesai. Poin sanjungan plus 10. Total saat ini 10. Tambahkan seorang anak laki-laki, Ethan, itu pesona yang mematikan. Kau bahkan bisa membuat Ratu S tersenyum. Kau seorang pelawak naluri. Sarafina berdehem dan menatapku dengan dingin. Giling tinta dan berhenti memikirkan hal-hal konyol seperti itu. Memikirkanmu. Aku segera menambahkan pikiran itu, lalu melihat ujung telinganya berubah menjadi warna merah muda yang mencurigakan. Dia benar-benar tersipu. Penemuan ini membuatku lebih berani. Jadi, permaisuri ternyata tidak terkalahkan. Dia hanya tidak biasa dengan seseorang yang berkomunikasi dengannya dengan cara ini. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Direktur Marcus Vance meminta audiensi. Saatnya pertunjukan. Aku segera menghapus semua emosi dari wajahku, menggantikannya dengan tatapan yang sama-sama datar dan muram. Marcus Vance adalah pria berjanggut rapi berusia 50-an. Dia selalu mengenakan senyum tenang seperti Buddha, tetapi mata kecil yang tajamnya berkilau penuh tipu daya. Dialah orang dari ingatan pria asli yang membawanya ke istana, dan orang kedua setelah permaisuri dalam hal kekuasaan. Hormat terdalam saya kepada yang mulia, kata Vance, membungkuk dalam. Tatapannya kemudian beralih ke arahku, seolah-olah tanpa sengaja. Nah, kalau bukan Ethan muda, kudengar kau dipromosikan ke ruang kerja kerajaan. Sungguh keberuntungan. Ayo kita mulai. Harimau yang tersenyum sedang bergerak. Saatnya memainkan peran sebagai titik-titik-titik kelas dunia. Aku memasang senyum konyol dan membungkuk dengan hormat. Semua ini berkatmu, Direktur. Kemurahan yang mulia tak terbatas. Beliau melihat bahwa aku pintar dan menugaskanku untuk bekerja dengan gulung-gulungnya. Mata Vance menyipit. Sarafina, yang sedang duduk di belakang mejanya, tampak sedang membaca. Tetapi dari sudut mataku bisa kulihat dia sedang mengawasi kami. Dia tampak sama penasarannya denganku untuk melihat bagaimana badut pikiran pribadiku akan menghadapi rubah olah ini. Pintar. Senyum Vance semakin melebar. Kalau begitu, mari kita uji kepintarannya. Katakan padaku, apakah matahari bersinar lebih terang di pagi hari atau di sore hari? Itu jebakan. Jika aku bilang pagi, dia akan bilang aku naif. Jika aku bilang sore, dia akan menuduhku berhati gelap. Bajingan olah ini. Cara terbaik untuk menghadapi seorang Riddler adalah dengan mengalahkannya dalam hal teka-teki. Aku menggaruk kepalaku, berpura-pura bingung. Direktur, saya rasa itu tergantung pada orang yang melihatnya. Vance berhenti sejenak. Oh, dan bagaimana itu? Nah, misalnya, orang hebat seperti Anda, Direktur, berkuasa, dihormati, diberkati oleh keberuntungan. Ketika Anda melihat matahari, matahari selalu bersinar paling terang, cerminan dari kecemerlangan Anda sendiri. Aku memberikan pujian yang berlebihan. Senyum Vance sedikit menegang. Aku lanjutkan. Tetapi bagi orang biasa sepertiku, terkadang ketika aku mendongak rasanya seperti matahari tersembunyi di balik awan. Tetapi tidak lagi. Aku membusungkan dadaku dengan pangga. Sekarang, aku mendapat kehormatan untuk melayani yang mulia. Setiap hari terasa seperti tengah hari di hatiku. Jadi, Anda lihat, apakah matahari terang atau redup, semuanya tergantung pada siapa yang Anda sayangi. Aku hampir tercekak kata-kataku sendiri. Perfect. Aku memuji rubah olah itu, merendahkan diri, lalu beralih memuja permaisuri. Aku menjawab pertanyaannya tanpa terjebak dan mencapai KPI sanjungan harian untuk permaisuri. Aku jenius. Ekspresi Vance berubah masam. Dia ingin menempatkanku pada tempatnya, tetapi aku telah memutarbalikannya menjadi pernyataan kesetiaan kepada Sarafina. Jika dia membantah, dia akan membantahnya. Dia hanya bisa tertawa kering. Ethan muda memang pintar. Di balik meja, Sarafina tetap tanpa ekspresi. Tetapi aku melihat jari-jarinya bertumpu pada halaman bukunya, mengetuk dengan irama ringan. Sistem 0007. Ding! Misi mendesak selesai. Keahlian Quick Wit plus 5. Setelah gagal menyampaikan maksudnya, Vance melaporkan beberapa hal sepele kepada permaisuri, dan kemudian bergegas pergi. Setelah dia pergi, keheningan kembali menyelimuti ruang kerja. Kupikir masalahnya sudah selesai, tetapi Sarafina tiba-tiba berbicara. Apakah kata-kata yang baru saja kau ucapkan itu dari hati? Jelas tidak. Seluruh otakku terfokus untuk mencari cara berbohong dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi mulutku berkata sambil berlutut lagi, "Yang mulia, setiap kata berasal dari lubuk jiwaku. Hati hamba ini sepenuhnya dan seutuhnya milik Anda." Sarafina menatapku, matanya dalam dan sulit dibaca. "Benarkah begitu?" katanya perlahan. "Lalu apa sebenarnya donat dalam KPI?" Sialan, aku lupa dia bisa mendengar slang modernku. Otakku bekerja sangat cepat, keringat mengucur deras di dahiku. "Yang mulia," aku berimprovisasi dengan liar. "Donat adalah sejenis roti manis dari desa asalku. Bentuknya bulat dan sangat lezat. Dan KPI adalah akronim dari bahasa asing. Artinya pertahankan ide yang penuh semangat. Maksudku adalah seseorang harus selalu menyimpan ide yang penuh semangat untuk melayani yang mulia di dalam hatinya." Astaga, aku jenius bahasa. Aku tidak percaya aku berhasil melakukannya. Akademi berhutang Oscar padaku untuk penampilan itu. Sarafina terdiam. Dia hanya menatapku tanpa berkedip selama 30 detik penuh. Tepat ketika aku yakin dia akan memanggil penjaga untuk menyeretku keluar dan mengeksekusiku, dia menghela napas pelan dan melambaikan tangannya. "Bangun, kau tidak perlu seperti ini di depanku di masa depan." Kemudian
Kemudian dia menambahkan kalimat lain, suaranya seringan bulu, agak keras. Setelah diberitahu bahwa aku agak keras, aku berusaha sebaik mungkin untuk meredamnya. Aku berusaha mengendalikan komentar batinku, berfokus pada pikiran-pikiran hambar seperti, cuacanya bagus hari ini, atau ini tinta berkualitas tinggi. Tapi tidak berhasil. Semakin aku mencoba mengendalikannya, semakin liar pikiranku. Sepertinya Yang Mulia punya jepit rambut baru hari ini, berbentuk magnolia putih, cantik sekali. Aku penasaran apakah channel punya desain serupa. Pasti akan langsung habis terjual. Sarafina, yang sedang asik membaca laporan, tanpa sadar meraih dan menyentuh jepit rambut itu. Astaga, menjadi permaisuri pasti melelahkan. Membaca semua laporan membosankan ini sepanjang hari. Lihat yang ini dari Departemen Keuangan, penuh dengan bahasa akademis yang berbunga-bunga. Tetapi pesan intinya hanyalah, bos kita bangkrut. Kirim uang. Mengapa membuatnya begitu rumit? Sarafina mengambil laporan itu. Kerutannya semakin dalam. Kemudian dia melemparkannya ke samping dengan bunyi gedebuk, seolah setuju sepenuhnya. Aku mulai lapar. Masakan kerajaan terdengar mewah tetapi rasanya agak hambar. Aku merindukan truk pizza dan taco di kampung halaman. Sepotong pepperoni yang enak bisa membuat seseorang percaya pada Tuhan. Gumamku, perutku mengkhianatiku dengan suara gemuruh yang keras. Sarafina bendongak. Tatapanku bertemu dengan tatapanku yang malu. Dia bertanya, wajahnya seperti topeng sempurna. Lapar? Aku menggelengkan kepala dengan panik. Sama sekali tidak, Yang Mulia. Pelayan ini tidak lapar. Namun perutku sepertinya punya pikiran sendiri. Kelaparan. Aku hanya minum 2 teguk air sejak pagi. Bahkan orang sekuat baja akan kehabisan tenaga. Sarafina menyatakan dengan datar, sajikan makanannya. Tak lama kemudian, makan siang mewah tersaji. Selusin hidangan. Pesta untuk mata dan hidung. Menurut protokol, aku tidak diizinkan makan di meja. Tugasku adalah berdiri dan melayani. Sarafina mengambil sumpitnya, memilih sepotong iga sapi yang tampak lezat. Tetapi alih-alih memakannya, dia meletakkannya di mangkuk kosong di depannya. Dia melakukan hal yang sama dengan beberapa udang scampi, kue kepiting, dan sepotong ikan kakap panggang. Dia mengambil sedikit dari setiap hidangan, lalu mendorong mangkuk yang penuh dengan makanan lezat itu tepat di depanku. Makan. Aku tertegun. Para pelayan dan pramusaji di ruangan itu tampak seperti matanya akan keluar dari rongga mata. Permaisuri membagikan makanannya dengan seorang pramusaji. Ini adalah kehormatan yang belum pernah terjadi. Apa-apaan ini? Apakah matahari terbit di barat hari ini? Apakah Ratu Es berubah pikiran? Atau ini makanan terakhirku? Apakah dia akhirnya bosan dengan polusi mentalku dan ingin memastikan aku mati dengan perut kenyang? Ekspresi Sarafina berubah gelap sesaat. Sudah kubilang makan, hentikan ocehanmu yang tak berhenti. Lihat, dia mulai defensif. Ini pasti makanan terakhirku. Ya, lebih baik mati dengan bahagia. Dengan perasaan akan datangnya malapetaka, aku mengambil sumpit, mengambil sepotong iga pendek, dan memasukkannya ke dalam mulutku. Itu meleleh di lidahku, kaya rasa dan gurih, lezat. Mataku bersinar seperti serigala yang rakus. Aku melahap semua yang ada di mangkuk itu, hampir menjilatinya hingga bersih. Sarafina hanya memperhatikanku makan, tanpa mengambil satu suap pun. Ekspresinya sulit dibaca, seolah-olah dia sedang mengamati hewan langka dan mengagumkan. Baru setelah aku selesai makan, dia dengan santai mengambil sumpitnya sendiri dan meminta seorang pelayan untuk menyajikan semangkuk kecil bubur nasi putih yang dia makan dengan suapan kecil dan lembut. Jadi beginilah cara bangsawan makan, hanya bubur. Kupikir jika makan makanan mewah setiap hari, kita akan bosan. Tapi tidak denganku, aku bisa menikmati semangkuk nasi putih polos. Gerakan Sarafina saat makan bubur kembali tersendat. Setelah makan, aku disuruh ke dapur kerajaan untuk mengembalikan piring. Ini pertama kalinya aku ke sana. Tempat itu sangat ramai dengan puluhan koki yang berteriak dan berkeringat di atas kompor besar. Kepala dapur adalah seorang pria gemuk yang semua orang panggil Chef Tony. Begitu melihatku, wajahnya langsung tersenyum lebar dan berminyak. Wah, kalau bukan pelayan Ethan, apa yang membawa kamu ke dapur sederhana ini? Aku tahu cerita tentang permaisuri yang berbagi makanannya denganku pasti sudah menyebar seperti api. Di istana, aku sekarang menjadi selebriti kecil. Pria ini tampak seperti penjual mobil bekas. Dia pasti berniat jahat, senyum palsu tanpa substansi. Aku memasang ekspresi yang paling rendah hati. Anda terlalu baik, Chef Tony. Saya hanya di sini untuk mengembalikan piringnya. Tony mengambil nampan dariku dan diam-diam menyelipkan sekantong tebal ke tanganku. Kau sekarang mendapat berkat permaisuri, nak. Sedikit imbalan atas jerih payahmu. Jangan lupakan kami rakyat kecil saat kau di atas. Aku meremasnya. Koin, perak, suap.
Apa yang diinginkan pria ini dariku? Atau apakah dia salah satu antek-antek Marcus Vance yang coba menarikku ke pihaknya? Aku pura-pura menolak. Oh, aku tidak mungkin. Sudah menjadi kewajiban saya untuk melayani yang mulia. Omong kosong. Omong kosong, Tony bersikeras sambil memasukkan kantong itu ke dalam tunikku. Apapun yang ingin Anda makan, apa saja, katakan saja, aku akan menyiapkannya untuk Anda sendiri. Sebuah ide muncul di benakku. Sempurna, saatnya coba tipu. Dan aku benar-benar menginginkan sesuatu yang enak. Aku pura-pura enggan menerima kantong itu, lalu mencondong dengan rahasia. Karena Anda begitu murah hati, Chef, ada satu makanan dari desa asalku. Mungkin Anda bisa mencobanya. Hal kecil yang ingin saya tanyakan. Ada yang bisa Anda bawa? Nafsu makan yang mulia tampaknya buruk akhir-akhir ini. Beliau hanya makan bubur dan makanan sederhana. Saya ingin tahu apakah kita bisa membuat sesuatu yang baru. Untuk menarik minatnya, kataku, sambil memasang wajah pelayan setia yang mengkhawatirkan tuannya. Ekspresi Tony langsung berubah gelisah. Ya, diet yang mulia diatur dengan ketat. Saya tidak akan berani mengubahnya tanpa perintah. Aha, ada yang mencurigakan. Diet yang diatur, mengapa begitu hambar? Apakah dia yang memintanya atau ada yang mengaturnya seperti ini? Aku mengeraskan nada bicaraku. Apa? Kau takut bertanggung jawab untuk membuatkan permaisuri makanan yang layak? Atau dapur kerajaan memang tidak peduli dengan kesehatan yang mulia? Tuduhan itu tepat sasaran. Wajah Tony pucat pasi. Tidak mungkin. Pelayan Ethan, tolong. Hanya saja dokter kerajaan telah menginstruksikan bahwa perut yang mulia lemah. Beliau harus makan makanan ringan, tidak boleh berlemak atau pedas. Perut lemah? Aku ragu. Seorang wanita yang bisa mematahkan pena menjadi dua dengan tangan kosong bukanlah wanita yang lemah. Ada hal lain yang terjadi di sini. Koki dan dokter itu, aku perlu memeriksa mereka. Aku mengangguk seolah mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Itu salah pahamku. Kalau begitu, kita harus mengikuti perintah dokter. Namun, aku mendekat. Aku mendengar kiriman cabai pedas baru saja tiba dari Provinsi Selatan. Menurutmu, bisakah kau membuatkan gumbo cinjun pedas untuk kami para pelayan? Hanya sedikit saja. Aku sengaja memberi nama hidangan yang kaya rasa dan sangat pedas. Wajah Tony memucat. Matanya melilik ke sana kemari dengan gugup. Kau pasti bercanda, pelayan. Cabai-cabai itu sangat mahal. Cabai-cabai itu khusus untuk Ibu Ratu. Ibu Ratu? Setahuku Ibu Ratu saat ini adalah seorang vegetarian yang taat dan hidup menyendiri. Untuk apa dia membutuhkan setumpuk cabai pedas? Ini mencurigakan. Aku yakin cabai-cabai itu akan berakhir di tempat penyimpanan pribadi seseorang. Tujuanku tercapai. Aku menepuk bahu Tony sambil tersenyum. Hanya bercanda, Koki. Jangan terlalu serius. Aku harus kembali. Aku berbalik dan pergi, meninggalkan Tony yang menyekak keringat di dahinya. Dalam perjalanan kembali, aku menyadari semuanya. Bahkan tempat seperti dapur pun penuh dengan intrik. Istana ini lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Ketika aku kembali ke ruang kerja, Sarafina sedang beristirahat dengan mata tertutup. Aku dengan tenang melanjutkan tugasku. Oke, perjalanan itu sepadan. Aula intelijen yang besar. Pertama, diet permaisuri sedang disabotase. Makan seperti itu dalam jangka panjang akan melemahkan siapapun. Kedua, Chef Tony dan tabib kerajaan mungkin bersekongkol. Ketiga, mereka kemungkinan besar mengambil barang-barang bernilai tinggi dari pengiriman resmi. Dan di balik semua itu, aku yakin Marcus Vance perlahan-lahan mencoba meracuni permaisuri dengan 1000 makanan hambar, sebuah rencana pembunuhan yang brilian dan halus. Saat aku sedang asyik menganalisis, permaisuri yang sedang tidur berbicara. Suaranya tenang dan datar. Kau kembali. Ya, Yang Mulia. Apakah Anda bersenang-senang di dapur? Jantungku berdebar kencang. Apakah dia mendengarkanku selama ini? Sial, aku lupa tentang kemampuan mengupingnya dari jarak jauh. Dia mendengar seluruh monolog teori konspirasi internalku, bukan? Sarafina perlahan membuka matanya. Matanya jernih, sama sekali tidak mengantuk. Dia menatapku, senyum tipis terukir di bibirnya. Gambo cinjun itu terdengar menarik. Besok kurasa aku akan mencobanya. Keesokan harinya, ketika saya menyampaikan perintah kerajaan untuk membuat keijun gambo kepada Chef Tony, wajahnya berwarna seperti guacamole basi. Pemandangan yang spektakuler, berubah dari hijau menjadi putih sebelum akhirnya berwarna krem yang mengerikan. Pelayan Ethan, dia tergagap. Kau tidak mungkin serius. Kondisi tubuh yang mulia, dia tidak mungkin makan sesuatu yang begitu pedas. Saya melipat tangan di belakang punggung, meniru postur sombong Marcus Vance. Saya hanya pembawa pesan. Ini perintah langsung dari permaisuri. Apakah kau berencana untuk tidak mematuhi perintah kerajaan, Chef? Itu? Baiklah, aku menumpang popularitasnya. Aku anjing penjaganya. Silakan, berdebatlah denganku. Permaisurilah yang akan menggigit. Keringat mengalir deras di wajah Tony. Tidak akan pernah. Aku akan segera mengerjakannya. Dia bergegas kembali ke dapur. Sosoknya yang menjauh tampak menyedihkan seperti tupai yang baru saja kehilangan kacangnya. Aku menunggu di luar dengan tenang. Aku tahu dia harus membuat gumbo itu, dan aku tahu dia akan mencoba memerintah asasannya. Benar saja, beberapa menit kemudian seorang asisten muda menyelinap keluar dari pintu belakang dapur menuju ke arah ruangan Direktur Vance.
Ikan itu telah memakan umpan. Pada siang hari, aku sendiri membawa wadah makanan kembali ke ruang kerja. Sarafina masih di mejanya, bahkan tidak menoleh saat dia bertanya. Sudah selesai? Ya, Yang Mulia. Aku letakkan piring-piring di mejanya, di samping bubur hambar dan sayur kukus yang biasa. Di tengah-tengahnya, terdapat semangkuk besar gumbo cinjun merah tua yang harum. Aroma rempah yang kaya langsung memenuhi ruangan, mengalahkan aroma dupa sendala. Hidung Sarafina berkedut. Dia akhirnya meletakkan dokumennya. Dia menatap mangkuk, secerah rasa ingin tahu yang sejati terpancar di matanya. Tergoda, bukan? Aku tahu, tak ada orang yang bisa menolak daya tarik rasa yang sejati. Namun, aku bertanya-tanya apakah mereka meracuninya. Saat pikiran itu terlintas di benakku, tatapan Sarafina beralih kepadaku. Kau makan dulu. Sialan. Aku tahu, dia menggunakanku sebagai penguji makanan kerajaannya. Kekejaman wanita cantik memang tak mengenal batas. Terlepas dari renikan hatiku, wajahku menunjukkan pengabdian yang tulus, seolah menjadi detektor racunnya adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Aku mengambil sendok bersih, menyendok sepotong sosis dan udang yang dilapisi saus ru pedas kental, dan di bawah tatapan Sarafina yang waspada, aku memakannya. Asap, gurih, pedas, luar biasa. Sosisnya perfect, udangnya lembut, kuahnya ledakan rasa yang kompleks di lidahku. Ini baru benar-benar nikmat. Aku memejamkan mata dalam kebahagiaan. Enak sekali, ini sungguh enak. Bahkan jika ini racun, aku tidak peduli. Untuk mencicipi sesuatu dari rumah untuk terakhir kalinya sebelum aku mati, benar-benar sepadan. Sarafina memperhatikan ekspresi gembiraku, dan aku melihatnya menelan. Dia menunggu sejenak dan melihat bahwa aku tidak kejang-kejang di lantai, dia akhirnya mengambil sendok sendiri dan mengambil gigitan kecil dengan ragu-ragu. Dia makan dengan lembut, seolah mengharapkan rasa itu menyerangnya. Kemudian dia membeku. Matanya yang tenang dan dingin melebar sedikit, berkilauan karena terkejut. Dia mencunyah dengan lambat, dengan sengaja, seolah mencoba membedakan rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bagaimana rasa itu ditaklukkan oleh kekuatan makanan asli? Tidakkah kau melihat apa yang selama ini kau lewatkan? Minum bubur itu setiap hari, inilah rasa hidup. Sarafina mengabaikan komentar dalam hatiku. Dia diam menyelesaikan gigitannya, lalu mengambil gigitan kedua dan ketiga. Tak lama kemudian, semangkok rasi habis. Dia meletakkan sendoknya, tampak puas dan menyesup teh. Sedikit lunak karena rempah mewarnai pipinya, memberikan sentuhan kehangatan dan kehidupan pada wajahnya yang dingin. Nama yang menarik untuk hidangan ini, komentarnya, ringan. Dan cara penyajiannya sangat berani. Hei, jangan bicara sambil makan. Atau dalam hal ini, jangan mengkritik saat sedang menikmati makanan. Kurasa aku tidak terlalu berisik sekarang kan? Tepat saat itu, suara langkah kaki yang terburu-buru bergema dari luar. Yang mulia, Anda tidak boleh. Kepala tabib kerajaan, Dr. Alistair, menerobos masuk ke ruangan. Hampir tersandung kakinya sendiri. Ia diikuti oleh Marcus Vance yang tampak sangat khawatir. Mereka mencium aroma rempah-rempah yang masih tersisa di udara. Melihat mangkuk gumbo yang hampir kosong di atas meja dan wajah mereka pucat pasi karena ngeri. Yang mulia, Alistair berlutut, suaranya tercekat oleh air mata palsu. Tubuhmu dalam kondisi rapuh. Bagaimana kau bisa mengonsumsi zat pedas yang begitu keras? Ini racun. Penjahat mana yang berani menggodamu seperti itu? Kumohon, hukum dia. Saat berbicara, dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Vance berlutut di sampingnya, meremas tangannya. Saya yang bersalah, Yang Mulia. Kelalaian saya telah memungkinkan pengkhianat ini mendekati Anda. Tolong serahkan Ethan Denny kepada saya. Saya akan memastikan untuk mencari tahu siapa yang dia kerjakan. Itu adalah pertunjukan yang telah dipersiapkan dengan sempurna. Mereka berencana untuk mencapku sebagai pembunuh, menyiksaku untuk mendapatkan pengakuan, dan menggunakannya untuk menjebak siapapun yang mereka inginkan. Teruslah berakting. Kalian pantas mendapatkan Oscar. Kalian akan menangis sungguhan sebentar lagi. Aku berdiri di samping, kepala tertunduk, berpura-pura ketakutan setengah mati. Sarafina duduk di singgasananya. Wajahnya sulut dibaca. Dia tidak menatap kedua pria yang berlutut itu. Dia menatapku. Ethan, mereka menuduhmu mencoba meracuniku. Apa yang ingin kau katakan untuk membela diri? Pertanyaanku. Aku berlutut terisak lebih dramatis daripada Dr. Alistair. Saya telah dijebak, Yang Mulia. Kesetiaan saya kepada Anda sejelas langit musim paman. Saya hanya melihat Anda semakin kurus setiap hari, dan hati saya sakit karena Anda. Saya hanya ingin memancing selera Anda. Saya rela mati atas kejahatan saya. Tetapi saya mohon Anda melihat kebenaran. Emosi sudah diperiksa. Air mata sudah diperiksa. Sedikit ingus untuk keaslian, sempurna. Itu seharusnya berhasil. Sudut mulut Sarafina
Sarafina berkedut, tetapi dia menahan senyumnya. Dokter Alistair, katanya, menoleh ke dokter. Anda baru saja mengatakan hidangan ini adalah racun mematikan. Itu benar sekali, kata Alistair. Denyut nadi yang mulia lemah, pencernaan Anda buruk. Rempah-rempah adalah hal terburuk bagi Anda. Satu gigitan dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat, dan semangkuk penuh itu bisa berakibat fatal. Oh, Sarafina mengangkat alisnya. Lalu mengapa setelah makan setengah mangkuk aku merasa baik-baik saja? Bahkan aku merasa segar dan nafsu makanku kembali. Alistair terdiam. Mungkin itu karena racunnya belum berefek. Yang mulia, izinkan saya memeriksa denyut nadi Anda. Itu tidak perlu. Sarafina memotong perkataannya. Aku tahu tubuhku sendiri. Yang lebih kukhawatirkan adalah Anda, dokter. Sebagai kepala tabib kerajaan, bagaimana Anda bisa salah mendiagnosis kondisiku? Mungkin sudah saatnya orang lain menggantikan posisi Anda. Mendengar kata-kata itu, wajah Alistair dan Vance berubah pucat pasi. Kasihanilah yang mulia. Kasihanilah, aku sedang mempertimbangkan untuk berbelas kasih. Suara Sarafina merendah, menjadi sedingin angin musim dingin. Tapi katakan padaku, apakah kau pernah berencana untuk berbelas kasih kepadaku? Dia melemparkan gulungan ke lantai di depan Vance. Direktur Marcus Vance, bersekongkol dengan tabib kerajaan Alistair Vance, telah menggunakan alasan untuk menjaga kesehatan permaisuri untuk mencampuri makanan saya, sambil secara bersamaan menggelapkan rempah-rempah langka dari Upeti Selatan dan menjualnya untuk keuntungan pribadi. Semuanya terdokumentasi di sini. Apakah kalian punya sesuatu untuk dikatakan? Gulungan itu sama dengan yang ada di perbendaharaan yang telah dibacanya sebelumnya. Dia telah mencurigai mereka sejak lama. Dia hanya menunggu saat yang tepat. Dan tanpa sadar, aku telah menjadi umpan yang dia gunakan untuk memancing ular-ular itu keluar dari sarangnya. Vance dan Alistair ambruk di lantai. Wajah mereka pucat pasi karena putus asa. Mereka tidak mengerti bagaimana rencana mereka yang telah disusun dengan cermat telah terbongkar. Sarafina bangkit dari singgasananya dan berjalan perlahan hingga berdiri tepat di depanku. Dia menunduk, kilatan geli di matanya. Kau melakukannya dengan baik, tentu saja. Tetapi mari kita jujur, permaisuri ini adalah seorang perencana licik. Dia tahu segalanya dan membiarkan aku terjebak, menggunakan aku untuk mengungkap musuh-musuhnya. Hati para bangsawan sama gelapnya dengan hati para miliarder. Namun lanjutnya, nadanya berubah seperti seorang pelayan kerajaan yang menggoda penguasa dan mengubah menu kerajaan tanpa izin. Hukumannya juga hukuman mati. Darahku membeku. Kau pasti bercanda. Dia akan membunuh pengemudi mobil pelarian. Apakah tidak ada kehormatan di antara para konspirator? Aku hampir saja mulai menangis lagi ketika dia melanjutkan. Tetapi mengingat pengabdian yang setia dan membantuku mengungkap para pengkhianat ini, hukuman mati dibatalkan. Dia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya sehingga aku saja yang mendengar. Sebagai gantinya, hukumanmu adalah menceritakan lelacon baru ke pikiranku setiap hari. Saat Vance dan Alistair diseret Abi, masih berteriak bahwa mereka tidak bersalah, aku tahu babak baru telah mulai. Kesalahan mereka telah dikonfirmasi oleh jaringan intelijen Sarafina sendiri sejak lama. Aksi kecilku dengan Gumbo hanyalah puncaknya di depan publik. Statusku di istana berubah dalam semalam. Sebelumnya, aku hanyalah orang yang beruntung. Sekarang, aku adalah orang yang bisa membuat permaisuri makan dengan lahap. Pelayan licik yang telah menjatuhkan direktur yang berkuasa, Vance. Tentu saja, tidak ada yang tahu senjata rahasiaku yang sebenarnya adalah monolog internalku. Sarafina, di sisi lain, tampaknya telah kecanduan bentuk komunikasi unik kami. Selama istirahat dari pekerjaannya, dia akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan acak kepadaku. Ethan, apa pendapatmu tentang sekretaris dalam negeri yang baru? Dia lebih besar daripada. Aku jadi khawatir, matanya terlalu sering bergerak. Dia terlihat mencurigakan. Awasi dengan keras. Aku akan berkata, pelayan ini terlalu bodoh untuk berkomentar tentang urusan negara. Dia akan mendengar jawabanku sebenarnya, mengangguk sambil berpikir, dan membuat tanda kecil di samping nama sekretaris. Ethan, bunga sakura sedang bermekaran hari ini. Puisi apa yang menurutmu cocok untuk kesempatan ini? Tahun lalu di taman ini, wajahnya dan bunga-bunga itu bersinar terang sekarang. Aku tidak tahu kemana wajah itu pergi, tetapi bunga-bunga itu masih tertawa dalam cahaya. Ya Tuhan, itu membuatku rindu rumah. Dengan keras, aku akan berkata bahwa pelayan ini buta huruf yang mulia. Setelah mendengar pikiranku, dia akan benar-benar mengambil kuasnya, menuliskan sebaik puisi, dan menatapnya, tenggelam dalam pikiran. Interaksi kami menjadi semakin aneh dan sinkron. Aku adalah siaran internal tanpa henti, dan dia adalah penerima diam dengan wajah datar. Kami seperti dua spion yang berkomunikasi pada frekuensi psikis pribadi. Sementara itu, misi sistem psikofan semakin aneh. Sistem 007, alur misi utama terbuka, masalah permaisuri. Tujuan pertama, temukan alasan insomnia permaisuri. Hadiah keterampilan,
Ingatan fotografis, versi percobaan, insomnia. Dia seorang permaisuri, itu sudah bagian dari jabatannya. Menjalankan sebuah negara, menghindari rencana pembunuhan. Aku akan terkejut jika dia bisa tidur. Sekali, suatu malam, aku sedang bertugas di kamar Ana di ruang kerja kerajaan. Sarafina masih di dalam, sedang bekerja. Aku bersandar pada sebuah pilar, berusaha untuk tetap terjaga. Apakah dia tidak pernah tidur? Apakah dia terbuat dari besi? Aku hampir pingsan berdiri. Menjadi seorang penjilat profesional itu melelahkan. Ini adalah maraton mental dan fisik. Tepat ketika aku hampir tertidur, aku mendengar suara berisik dari dalam. Mataku langsung terbuka. Aku menerobos pintu. Sarafina telah terkulai di atas mejanya. Pingsan. Sebuah tempat lilin tergeletak di lantai. Nyalanya sangat dekat dengan tumpukan dokumen resmi. Yang mulia, melupakan semua protokol. Aku bergegas ke sisinya dan membantunya berdiri. Kulitnya terasa panas terbakar. Dia demam. Aku dengan cepat mengangkatnya ke dalam pelukanku. Dia lebih ringan dari yang kukira. Sungguh mengejutkan. Dan aku membawanya ke tempat tidurnya. Saat itu aku mencium aroma samar rempah-rempah obat. Tepat ketika aku membaringkannya dan hendak berlari mencari tabib, tangannya tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Cengkeramannya sangat kuat. Matanya terpejam rapat. Alisnya berkerut karena cemas saat ia bergumam dalam tidurnya. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ibu dingin sekali. Aku kedinginan sekali. Aku membeku. Permaisuri yang tangguh dan bertekad baja, penguasa kejam yang membuat para jenderal gemetar, saat itu juga hanyalah seorang gadis yang ketakutan dan rentan. Saat itu aku menyadari bahwa dia baru berusia 20 tahun, hampir sama dengan usiaku sebelum aku berakhir di sini. Di duniaku, seorang gadis berusia 20 tahun kuliah dan bergaul dengan teman-temannya. Masih bisa menjadi anak-anak. Dia memikul beban seluruh kerajaan di pundaknya. Jadi dia juga takut. Dia kedinginan. Di balik lapisan es itu, ada hati yang hanya ingin merasa hangat. Aku tidak tahu apakah dia bisa mendengarku dalam tidurnya, tetapi secara naluriah, aku menutupi tangannya dengan tanganku sendiri. Tidak apa-apa, bisikku. Aku di sini. Entah itu kata-kataku atau hanya kebetulan. Ketegangan di dahinya tampak meredah. Pada saat itu, notifikasi sistem berbunyi. Sistem 0007. Ding! Host telah melakukan kontak intim dengan target. Koneksi emosional telah semakin dalam. Penyelesaian misi, masalah permaisuri, 50%. Alur cerita tersembunyi. Sistem 0007 terpicu. Iblis permaisuri. Trauma masa kecil telah menyebabkan semangatnya melemah. Diobati dengan obat penenang yang efeknya minimal dan menyebabkan kerusakan jangka panjang pada jantungnya. Inilah akar penyebab insomnia dan kelemahannya. Semuanya menjadi jelas. Jadi Dr. Alistair tidak sepenuhnya berbohong tentang kondisinya yang rapuh. Dia hanya menggunakan pengobatan yang salah, atau lebih tepatnya, sengaja menggunakan pengobatan yang berbahaya untuk memperburuk kondisinya. Malam itu, aku tidak memanggil dokter. Aku merendam kain dalam air dingin dan tetap di sisinya, dengan lembut menepuk dahinya. Beberapa saat sebelum fajar, demamnya akhirnya meredah, napasnya menjadi dalam dan teratur. Dia tidur dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya sejak aku bertemu dengannya, aku melihatnya tampak begitu tenang. Aku mengawasinya, perasaan aneh bergejolak di dadaku. Kau tahu, ketika dia tidak menjadi permaisuri yang menakutkan, dia sebenarnya agak imut. Meskipun begitu, dia masih pemarah, punya kebiasaan buruk menguping pikiran orang lain. Keesokan paginya, Sarafino terbangun. Hal pertama yang dilihatnya adalah aku, terkulai di tepi tempat tidurnya. Tertidur lelap. Ekspresinya rumit. Aku tersentak bangun dan langsung berlutut. Pelayan ini pantas mati. Jika kau tetap bersamaku sepanjang malam, dia sedikit memotong suaranya. Iya, dia terdiam sejenak lalu bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu dalam tidurku? Kau tahu kan, kau bilang kau kedinginan dan memanggil ibu dan ayahmu. Itu sangat menggemaskan. Aku hampir mati karena kelucuan itu. Tentu saja aku tidak bisa mengatakan itu. Aku menggelengkan kepala. Yang mulia tidur dengan tenang. Yang mulia tidak mengatakan apapun. Dia menatapku lama, seolah mencoba membaca kebenaran dalam pikiranku. Tetapi untuk pertama kalinya, pikiranku benar-benar tenang. Karena pada saat itu, aku bukanlah agen rahasia yang menganalisis target, atau seorang psikopan yang mencoba menyelesaikan misi. Aku hanyalah seorang pria yang mencoba melindungi momen kerentanannya yang langka. Dia sepertinya mendengar keheningan itu. Dia mendesah pelan dan duduk tegak. Sampaikan perintahku, katanya kepada para pelayan yang menanti di luar. Mulai hari ini, Ethan dipromosikan menjadi Lord Chamberlain, kepala subat yang bertanggung jawab atas semua urusan di dalam ruang kerja kerajaan. Lebih jauh, luncurkan penyelidikan penuh terhadap dokter kerajaan. Siapapun yang terhubung dengan Marcus Vance harus ditindak tegas. Dia tidak menatapku saat berbicara, tetapi aku tahu ini hanyalah awal dari serangan baliknya. Dan aku, si Iunik palsu, entah bagaimana telah berubah dari seorang pengamat yang hanya ingin pulang, menjadi tokoh sentral dalam badai ini. Sistem 0007. Misi utama. Sang permaisuri selesai. Ingatan fotografis terbuka. Misi utama baru terbuka. Jadilah penopangnya. Aku melihat keluar jendela ke arah matahari terbit dan sisinya. Ya, begitu.
Begitulah rencanaku untuk melarikan diri. Sepertinya aku terjebak di sini. Sialan, pesonaku yang tak tertahankan dan tak bisa dihindari. Di seberang ruangan, bibir Sarafina melengkung membentuk senyum. 3 bulan setelah kudeta istana dihancurkan, kedamaian akhirnya menyelimuti istana Athena. Faksi Ibu Suri telah dibubarkan, dan para penjaga lama yang mengeluh tentang pengaruhku yang tidak semestinya, telah dipensiun atau menghitung batu di penjara bawah tanah. Ruang kerja kerajaan sunyi. Satu-satunya suara adalah goresan pena tintaku, dan gemerisik lembut Sarafina membalik halaman. Dan tentu saja, aliran komentar batinku yang tak pernah berakhir. Sistem 0007. Misi harian. Dikeluarkan. Puji gaun istana baru permaisuri menggunakan bahasa gaul modern. Harus mudah dipahami dan lucu. Hadiah plus 50 poin. 1 kupon penukaran Coca-Cola. Tanganku tergagap. Kau pasti bercanda. Kau ingin aku menari tap di atas tambang domba? Gaun barunya ini seperti phoenix hitam dan emas yang tegas. Itu benar-benar mencerminkan bos terakhir. Bagaimana aku harus menggunakan slang modern untuk itu? Memujinya untuk estetika pembunuhannya yang keren, mengatakan padanya bahwa dia memiliki energi feminin gelap yang kuat. Sarafina yang sedang sibuk dengan perjanjian perdagangan, menghentikan tulisannya. Sudut mulutnya berketik. Kanselir perang, ada masalah dengan tintanya? Kanselir, itu gelarku sekarang. Sejak upaya pembunuhan di mana aku seorang diri menumbangkan 3 penyerang, hampir membongkar penyamaran unik palsu, sistem mengeluarkan misi darurat pencucian identitas. Hadiahnya, kartu garis keturunan bangsawan kuno adalah anugerah. Ternyata pemilik asli tubuhku adalah putra yang telah lama hilang dari seorang perang hebat yang disembunyikan di istana sebagai pelayan oleh Marcus Vance yang hianat untuk menghindari musuh politik. Sarafina menamparkan bukti itu di atas meja di depan Dewan Kerajaan, dan para orang tua itu langsung diam. Keesokan harinya, dekret dikeluarkan. Ethan Cross diangkat menjadi Lord Chancellor, kepala Dewan Kerajaan dengan hak untuk selalu mendampingi permaisuri. Ibu kota menjadi heboh. Siapa yang menyangka pelayan kecil pendiam dari ruang kerja kerajaan akan menjadi pejabat tertinggi? Menjadi orang paling berkuasa di kekaisaran dalam semalam, hanya itu. Aku tahu itu semua karena seorang raja yang bisa membaca pikiran memiliki agenda pribadi. Apa hebatnya menjadikan selir? Aku harus membaca laporan sepanjang hari. Itu lebih banyak pekerjaan daripada menjadi pelayan. Menjadi seorang psikopan jauh lebih mudah. Yang harus kulakukan hanyalah berpikir. Aku menggerutu dalam hati sambil mempercepat putaran pena. Sarafina meletakkan penanya dan menatapku. Senyum tersungging di matanya. Ada apa? Apakah menjadikan selir begitu berat? Mungkin kau lebih suka kembali menjadi badut monolog batin pribadiku. Pelayan ini tidak akan berani. Aku membungkuk cepat. Wajahku memasang topeng kerendahan hati sementara pikiranku berteriak. Ini salahmu. Kau kecanduan komentarku dalam hati dan takut aku akan pergi. Jadi kau mengikatku ke meja ini dengan gelar mewah. Kau seorang permaisuri yang manipulatif dan licik dan aku punya buktinya. Dia benar-benar tertawa. Suara jernih dan cerah yang mengejutkan burung pipit di luar jendela. Dia telah banyak berubah beberapa bulan terakhir ini. Mata itu berpikir, dia tersenyum, dia bercanda. Dan terkadang ketika aku mengeluh dalam hati tentang makanan, sepiring gumbo pedas yang sempurna akan muncul secara diam-diam untuk makananku. Tentu saja, hanya aku yang melihat sisi dirinya ini. Tepat ketika aku menikmati pekerjaan baruku yang nyaman, sistem berbunyi lagi. Sistem 007. Pembaruan misi utama menjadi jangkarnya. Kemajuan saat ini 60%. Misi sampingan dipicu. Ajak permaisuri keluar kota secara diam-diam. Biarkan dia merasakan kehidupan rakyat biasa. Batas waktu 3 hari. Hukuman untuk kegagalan. Kita akan menghadiri pertemuan Dewan Kerajaan selama 3 hari berturut-turut. Kau ingin aku melakukan apa? Sistem alamat. Kau sudah keterlaluan. Dan bagaimana aku bisa menunjukkan kehidupan rakyat biasa kepada seorang permaisuri? Dia terbiasa dengan makanan mewah dan kebun pribadi. Dia mungkin akan menganggap makanan jalanan itu racun. Kita akan berjalan-jalan di pasar malam, makan camilan, bertingkah seperti pasangan biasa. Tunggu, pasangan? Apa yang kudikirkan? Wajahku memerah. Aku mendongak dan bertemu dengan tatapan Sarafina yang geli dan penuh pengertian. Sialan, dia mendengar semuanya. Perjalanan ke kota, katanya, sambil bangkit dari mejanya. Kedengarannya ide yang bagus. Aku penasaran ingin melihat apa yang kau anggap sebagai kesenangan rakyat biasa. Aku mengangguk, suaraku tegang. Sesuai perintahmu yang mulia, pikiranku meratap. Sial, tidak ada jalan keluar dari ini. Malam berikutnya, tepat saat matahari mulai terbenam, aku menyelinap keluar melalui gerbang samping bersama Sarafina. Kami berdua mengenakan pakaian rakyat biasa yang sederhana. Tanpa jubah kekaisarannya, dia tampak berbeda. Kurang mengintimidasi, lebih bersemangat. Gaun linen sederhana itu membuatnya tampak elegan dan anggun, seperti seorang putri bangsawan. Dia menarik perhatian banyak orang saat kami berjalan. Tentu saja, kaleng alami terlihat bagus dalam apapun. Tetapi yang mulia, tolong cobalah untuk tidak terlalu mencolok. Anda akan membuat kami dikenali. Saya mengeluh dalam hati sambil meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke pasar malam yang ramai. 2 tusuk sate sosis pedas, saus ekstra pedas. Hei, berapa harga patung permen itu? Beri aku naga. Apel manisan asam manis. Nona, mau coba satu? Saya menyeretnya dari satu ujung pasar
melempar ke ujung lainnya seperti anak kecil di toko permen, sambil memegang tusuk sate, apel manisan, dan naga permen. Sarafina tampak geli sekaligus bingung dengan antusiasme saya. Dia mengambil apel manisan dari saya dan menggigitnya kecil-kecil. Sedikit gula menempel di sudut mulutnya. Dia terlihat menggemaskan. Ya Tuhan, dia sangat imut. Apakah ini benar-benar permaisuri yang mengeksekusi orang tanpa berkedip? Dia terlihat seperti anak kecil yang baru saja mencuri kue kering. Aku tak tahan. Saat aku menatapnya, dia mendongak menatapku. Matanya bersinar di bawah cahaya lentera. Apa yang kau pikirkan? Dan tidak ada apa-apa. Aku memalingkan muka, telingaku terasa panas. Hanya memikirkan betapa manisnya apel ini. Dia terkekeh pelan, lalu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka noda saus pedas dari sudut mulutku. Sentuhan dingin ujung jarinya membuatku merinding. Dia menyentuhku. Tolong, jantungku akan meledak. Saat otakku mengalami korslet, sorai-sorai terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Kami melihat ke arah sana dan melihat seorang pemain jalanan akan dilempari batu besar di dadanya. Kerumunan bersorak untuknya. Sarafina menonton, terpesona. Aku mendekat ke telinganya. Mau mencobanya yang mulia? Dia menatapku dengan tajam. Apakah kau menyarankan aku berbaring dan membiarkan seseorang menghancurkan batu di dadaku? Aku tak akan berani, kataku. Mengangkat kedua tanganku sementara pikiranku kembali pada sosok mungilmu. Kau bahkan kesulitan memecahkan telur di dadamu. Apalagi batu besar. Nikmati saja pertunjukannya. Sarafina mengulurkan tangan dan mencubit pinggangku. Tidak keras, tetapi dengan sengatan yang menyenangkan. Beberapa orang di dekat kami melihat interaksi kami dan senyum penuh arti. Pada saat itu, semuanya terasa benar. Tidak ada intrik kabel, tidak ada sistem, hanya kami berdua, seperti pasangan lainnya menikmati kebisingan, cahaya dan kedamaian sederhana di malam hari. Ya, tahu, tinggal di sini tidak akan terlalu buruk. Aku mungkin akan menemukan cara untuk menciptakan wifi dan Coca-Cola pada akhirnya. Tetapi jika aku melewatkan kesempatanku dengannya, aku tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Pikiran itu mengejutkanku. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba, aku benar-benar mempertimbangkan untuk tinggal. Tepat saat itu, suara sistem berbunyi. Sistem 0007. Kondisi emosional tuan rumah telah diverifikasi. Misi utama menjadi jangkar baginya. Kemajuan telah mencapai 100%. Misi selesai. Hadiah, izin tinggal permanen. Cetak biru database generator Wi-Fi. Basis data resep Coca-Cola. Ya, sistem, kau bangsat yang cantik. Aku mencintaimu. Sarafina yang tadinya diam, tiba-tiba berhenti berjalan dan berbalik menghadapku. Cahaya lentera menerangi wajahnya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ethan, katanya, menyebut namaku. Itu pertama kalinya dia menyebutnya. Dalam hatimu, apakah kau benar-benar ingin pulang atau ingin tinggal? Suara pasar malam itu seolah menghilang. Aku menatap wajahnya, dan semua konflik, semua keraguan yang selama ini aku bawa lenyap saja. Untuk sekalinya, aku tidak bersembunyi di balik monolog batinku. Aku menatapnya langsung dan berkata dengan jelas dan jujur. Aku ingin tinggal di sini bersamamu, melihat kerajaan ini makmur dan menghabiskan setiap hari sisa hidupku di sisimu. Dia tampak terkejut, seolah tidak mengharapkan jawaban yang begitu lurus pulas. Setelah beberapa saat, senyum indah perlahan terukir di wajahnya. Sudut matanya berkerut, tampak seperti menyimpan semua bintang di langit. Bagus, satu kata itu saja sudah cukup untukku. Aku tak bisa menahan diri untuk tersenyum balik kepadanya. Akhirnya tidak ada lagi sandiwara. Aku sekarang adalah kekasih permaisuri. Dia mendengarku, jawabku. Tentu saja, wajahnya memerah padam, dan dia memukul aku dengan bercanda. Apa yang kau pikirkan sekarang? Aku tertawa dan menggenggam tangannya, menyatukan jari-jariku dengan jarinya. Udara pasar malam terasa manis dengan aroma gula dan rempah-rempah. Di belakang kami ada ribuan lampu kota. Di depanku terbentang sisa hidupku. Itu indah. 3 bulan kemudian, dekrit kerajaan dikirim ke setiap sudut kekaisaran. Permaisuri akan menikah. Lord Kanselir akan menjadi pangeran pendamping. Bangsa-bangsa merayakan. Pada hari pernikahan, ibu kota dipenuhi lautan silka merah dan kerumunan yang bersorak. Aku berdiri di kamar kami mengenakan gaun pengantin merah tua dan menyaksikan Sarafina berjalan ke arahku dengan mahkota Phoenix dan gaun bersulamnya. Dia sangat menakjubkan. Sial, dia sangat cantik. Itulah istriku. Istriku yang sekarang menjadi seorang unicorn palsu. Aku adalah Lord Chancellor Kekaisaran Athelian dan suami permaisuri. Sarafina menghampiriku dan dengan lembut mengangkat daguku. Senyum di matanya memikirkan hal-hal nakal tentangku lagi. Tuanku, tidak pernah, kataku, menggenggam tangannya. Aku hanya sedang berpikir bahwa menikahi wanita sebaik dirimu pasti berarti aku telah melakukan sesuatu yang benar di kehidupan sebelumnya. Dia tertawa dan mendekat, berbisik di telingaku. Dan aku berpikir bahwa bisa mendengar pikiranmu adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku. Nafas hangatnya menggelitik telingaku. Jantungku berdebar kencang. Aku menunduk dan menciumnya. Di luar, bulan purnama bersinar terang dan bintang-bintang bersinar. Suara sistem berbunyi untuk terakhir kalinya. Sistem 000007. Selamat tuan rumah, Anda telah menyelesaikan misi pamungkas. Ketika jantung permaisuri, hadiah terakhir, hak administratif penuh atas Kekaisaran Athelian dan kebahagiaan seumur hidup. Aku menariknya lebih dekat. Pikiranku berpacu. Kekaisaran itu bagus, tetapi yang lebih penting, aku akhirnya selesai menjadi seorang sycophant profesional. Sekarang,
bincang tentang resep Coca-Cola itu. Sarafina tertawa di sela ciuman kami. Di kamar kami, lilin merah menyala terang, memenuhi ruangan dengan cahaya hangat dan lembut. Dan di luar jendela kami terbentang kekaisaran yang damai dan makmur yang akan kami pimpin bersama. Tamat.